Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday, dan kembali kita akan belajar firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-21. Saya harap kita semuanya tetap tekun untuk kita baca Alkitab, menggali Alkitab, dan menerapkan dalam kehidupan kita. Saya percaya kehidupan kita pasti bertumbuh kalau kita mendisiplin diri untuk kita erat dengan firman Tuhan. Mari Ibu Bapak Saudara semuanya, kita belajar di 1 Raja-Raja pasal 21. Judul perikopnya adalah kebun anggur Nabot. Jadi kisah singkatnya seperti ini, bahwa Raja Ahab menginginkan kebun anggur yang dimiliki oleh Nabot itu, menawarkan sejumlah harga untuk membeli kebun anggur daripada Nabot. Tetapi kebun anggur Nabot itu tidak dijual oleh Nabot, sehingga permintaan Raja Ahab untuk mendapatkan kebun anggur itu akhirnya gagal. Dan yang terjadi adalah ayat yang keempat. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Saya kira kalau kita membayangkan siapa Ahab ini terlalu kekanak-kanakan. Dia terlalu lebay, dia mendramatisir sebuah keadaan. Bukankah kalau dipikir-pikir, Raja Ahab ini sudah punya banyak hal, bahkan dia punya semuanya, tetapi dia masih saja merasa kurang, sehingga dia perlu untuk mendapatkan kebun anggur daripada Nabot. Padahal Nabot jelas berkata bahwa itu milik pusaka nenek moyangnya. Jadi tidak mungkin dia akan menjualnya, dia akan menjaga itu, karena itu milik pusaka nenek moyang. Tetapi Raja Ahab tidak mau tahu. Ya, ini gambaran. Yang pertama, orang itu tidak pernah ada rasa puas. Raja Ahab sudah punya segalanya, tetapi masih tidak puas, saudara-saudara. Dia sudah punya lahan yang demikian besar, tapi masih saja berusaha merebut punya rakyatnya sendiri, yaitu kebun anggur milik Nabot. Hati-hati dengan keserakan, hati-hati dengan ketamakan. Cukupkan diri dengan apa yang ada, supaya kita tidak perlu melakukan seperti yang Raja Ahab lakukan. Kemudian yang kedua yang kita bisa pelajari dari perikop ini adalah seperti ini. Apakah raja memang harus mendapatkan semuanya? Bukankah raja sebetulnya kalau diruntut, kenapa seseorang menjadi raja? Raja itu adalah ditugaskan untuk melayani rakyat, untuk mengayomi rakyat, bukan untuk mengambil dari rakyat. Tetapi yang di sini justru kebalik. Raja berpikir, karena saya raja, saya orang nomor satu di negara ini, saya berhak mendapatkan semuanya. Ironisnya adalah bahwa milik pusaka Nabot itu ingin diambil hanya untuk kebun sayur. Ayat yang kedua, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Jadi sangat ironis, hal yang sangat berharga bagi orang lain diambil, dirampas hanya demi kesukaan saja, demi hobi saja, hanya ingin jadikan kebun sayur saja. Ini sesungguhnya kelewatan, saudara-saudara. Jadi dalam hidup ini kita harus ingat, kita tidak harus mendapatkan semua yang kita inginkan. Tidak semua yang menjadi keinginan kita harus terpenuhi. Kalau tidak, hati-hati, nanti peristiwa Raja Ahab bisa terulang dalam hidup kita semuanya. Dan yang ketiga, untuk apa? Sepertinya kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tetapi mengorbankan orang lain. Raja Ahab, dia mendapatkan yang dia inginkan pada akhirnya. Dia mendapatkan kebun anggur milik Nabot yang sesungguhnya adalah milik pusaka nenek moyangnya. Dia mendapatkan itu dengan cara yang sangat kejam, dengan cara yang sangat licik, dan dia mengorbankan orang lain. Apa yang sangat berharga bagi orang lain diambil, dirampas hanya demi kesukaan, hanya demi hobi semata.
tentu saja itu sangat jahat. Dan lebih lagi kita belajar di perikop ini yang selanjutnya, cara Ahab itu sangat licik. Memang dalangnya adalah Ratu Isabel. Jadi Ratu Isabel melihat suaminya mengalami melo seperti itu, lalu kemudian ditanya dan Ahab menceritakan apa yang terjadi. Kemudian Isabel dia rancangkan sebuah rancangan yang sangat licik. Dia memfitnah Nabot, membuat Nabot seolah-olah mengutuki Allah dan raja, dihadapkan ke banyak saksi yang tentu saja mereka adalah saksi dusta. Akhirnya Nabot pun dirajam hingga mati, sehingga Raja Ahab bisa mengambil kebun anggur itu. Sangat jahat. Ibu bapak saudara semuanya, jangan sampai peristiwa ini terulang dalam hidup kita. Dalam kehidupan sehari-hari, saya seringkali melihat orang yang dipercaya berkat Tuhan secara luar biasa, berkat yang besar. Mestinya dia bisa mencukupkan diri dengan berkat itu, dan bahkan dia bisa gunakan berkat itu untuk menolong sesama. Tetapi hari-hari ini saya jumpai, termasuk anak Tuhan, mereka diberkati, tapi bukannya bersyukur akan berkat itu, tapi malah sifat tamak mulai keluar, sifat serakah mulai menguasai. Lalu kemudian dia merasa tidak puas, dia ingin lebih banyak, dan lebih banyak lagi. Dan cara yang digunakan untuk menambah kekayaannya seringkali bukan cara Tuhan. Dia korbankan orang lain, dia bertindak semena-mena dengan kekuatannya, dia bertindak semena-mena dengan kekuasaan yang dia punya. Akhirnya orang kecil dirugikan, akhirnya orang kecil dirampas haknya. Saudara-saudara, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tutup mata akan hal itu. Mungkin buat Anda yang melakukan hal ini seolah-olah keadaanmu masih aman-aman saja. Tetapi ingat, segala sesuatu yang kita tabur satu kali kita akan tuai. Sebelum itu terjadi, maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semuanya. Hormati hak orang miskin, hormati hak orang kecil. Bahkan seharusnya kita ingin menolong dan memberkati mereka, bukannya malah merampas dan mengambil apa yang mereka punya. Saya rindu firman ini menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan memberkati.